Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadaratil muhtaram, Kepala Sekolah SMK Negeri 2, Ibu yang terhormat Sumiarsih SPD MPD, semoga Allah memberikan beliau kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Segenap siswa dan siswi SMK Negeri 2 Tenggarong yang kurang lebih 36 kelas, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memulai ceramah kita dengan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Rasul SAW sebagai upaya membangun generasi unggul. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Baiklah, para siswa dan siswi SMK Negeri 2 Tenggarong yang berbahagia, segenap Dewan Guru, khususnya Kepala Sekolah Ibu Sumiarsih SPD MPD, kita pada kesempatan yang berbahagia ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan salah satu jalan pintas kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada logika berkata, rukun agama itu ada 3. Kita kenal, ada namanya Islam, ada namanya iman, ada namanya ihsan. Kalau kita hitung, rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara, ditambah rukun ihsan 1 perkara, 6 tambah 5 tambah 1, 12. Maka tepat sekali bahwasanya pencetus daripada rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan itu adalah hari ini kita peringati kelahirannya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melewati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita mengupayakan mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para muhaddisin bahwasanya yang disebut akhlak Rasulullah itu saja adalah akhlaknya, sifatnya, kelakuannya, ucapannya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa mencontoh, bisa kita teladani dari segi ucapannya, dari segi tingkah lakunya, dari segi amal ibadahnya, bahkan ketenangan hati dan seluruhnya. Jadi apa yang disebut dengan muhaddis sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, berdiri, makan, berjalan, berkata-kata, beribadah, sholat dan sebagainya, itulah yang harus kita teladani. Walaupun bahwasanya kita tidak akan mungkin bisa sama dengan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau kita tidak bisa mencontoh semuanya, kita bisa mencontoh sebagiannya, dan itu hukumnya wajib bagi kita. Nah, mengusahakan untuk tampil sempurna itu adalah ikhtiar kita masing-masing. Siswa-siswa SMK Negeri 2 Tenggarong yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini, kalian di rumah, kalian di mana saja berada, mudah-mudahan jangan lupa tatkala mendengarkan video ini, mudah-mudahan kalian juga sudah dalam keadaan berwudu, kalian sudah duduk tenang, maka hadirkan hati kita seakan-akan bahwasanya Ustaz juga berceramah di kesempatan ini menghadirkan kalian yang 36 kelas, yang 1200 orang seperti itu, menghadirkan kalian yang tidak ada di sini, kalian ada di sini. Nah, seperti itu. Anggap saja kalian berada di mana, Ustaz berada di sini, kalian berada di rumah, tetap ceramah ini akan kita peringati. Nah, seperti itu. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil tema adalah dengan memperingati hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, kita meneladani akhlak Rasul SAW sebagai upaya membangun generasi yang unggul. Jadi di dalam
tema ini ada dua kata kunci yang paling berarti. Pertama akhlak, kedua kata-kata unggul. Kalau kita bercerita akhlak, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber segala satu kesempurnaan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Jadi betul sekali memang kalau kita mengatakan bahwasanya orang yang patut kita idolakan, orang yang patut kita teladani adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia, tapi jejak rekamnya diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di dalam Al-Quran. Bisa kita baca, bisa kita teliti, bisa kita kaji, bisa kita amalkan, bahkan bisa kita sebarkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang sempurna, artinya versi Allah, bukan versi manusia. Jadi kalau menurut versi Allah itu, Allah bisa saja menurut hati kita tidak beri kemanusiaan. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai orang yang tidak punya ayahnya. Tatkala mau sekolah SD 6-7 tahun, ibunya juga tidak ada. Nah, kalau kita kembali melihat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai catatan dalam hidup kita, menurut Imam Al-Halabi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh 10 orang perempuan. Nah, ini mengajarkan kepada kita dalam posisi apapun anak kita nanti, siapapun generasi Islam setelah kita, bahwasanya tidak ada alasan bahwa untuk kita menyerah. Rasul saja dibesarkan oleh 10 orang, yang menyusui beliau ada 10 orang. Nah, sebagai pengingat bagi kita bahwa oleh maulid kita pada tahun ini, kita mengingat siapa saja orang yang salah satu yang air susunya di tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan ada satu yang pertama kali menyusui adalah ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah. Beliau menyusui 7 hari saja. Yang kedua adalah yang menyusui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Thuwaibah Al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Jadi satu cerita yang menarik dengan budaknya Abu Lahab ini, wahai Thuwaibah, nanti tatkala iparku Bunda Siti Aminah sudah hamil tua, tatkala akan melahirkan, kau temani dia. Siapapun bayi yang terlahir dari situ, kabari aku. Nah, budaknya Thuwaibah As-Salamiyah ini budaknya Abi Lahab. Siapa yang tidak kenal Abi Lahab? Jelas pamannya Nabi dan orang yang diabadikan dalam Al-Quran. Tidak pantas kita memang mengucapkan bahwa dia paman Nabi, tapi diabadikan dalam Al-Quran. Tapi kisah yang menarik ini adalah bahwasanya Thuwaibah tatkala Bunda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, terlahir sebagai anak laki-laki, beliau tergesa-gesa kembali kepada tuannya, mengabarkan bahwasanya keponakanmu yang terlahir adalah seorang laki-laki. Nah, budaya Arab tatkala itu mendengar seorang anak laki-laki sangat gembira sekali, artinya penerusnya ada, gitu, nah seperti itu. Akhirnya dengan kabar gembira itu Abu Lahab memerdekakan budaknya itu Thuwaibah Al-Aslamiyah. Singkat cerita, Abu Lahab meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia, semua orang bertanya-tanya apa yang akan didapatkannya karena permusuhannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diabadikan dalam Al-Quran yang terkenal dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada Abi Lahab, terkenal di dalam Al-Quran. Tapi diambil hikmah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ceritakan. Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas, bermimpi bahwasanya, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan tatkala engkau sudah meninggal dunia? Katanya Abi Lahab, aku disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena aku gembira saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerdekakan budakku, maka Allah meringankan azabku. Nah, seperti itu. Bayangkan coba, kalau kita gembira, kita bersolawat, kita membagikan makanan,
kita berpartisipasi kepada anak yatim dengan maulid Nabi Muhammad SAW ini, apa yang akan kita dapatkan daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Khawlah binti Al-Mundhir. Ini salah satu orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Ummu Aiman Barakah putri Tha'labah. Yang kelima, nah ini yang masyhur kita dengar. Siapa itu? Halimah binti Abi Dhu'aib Al-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini yang betul-betul mengasuh, mendidik dan menyusui Rasulullah SAW sampai umur 6 sampai 7 tahun. Nah, ini yang terkenal dalam sejarah. Yang keenam Ibu Bani Sa'ad selain Halimah. Ada juga Bani Sa'ad selain daripada Halimah. Yang ketiga, yang 3 orang lagi sudah 3 orang dari kabilah Al-Awatik. Ini tidak disebutkan namanya. Jadi cukup kita mengenal siapa Rasulullah SAW, siapa yang menyusukannya. Yang kedua, kalau kita ingin meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul adalah makhluk yang sempurna. Kata Imam Al-Wadi Ahgab, Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Segaf, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keistimewaan 10. Jadi kalau tadi Nabi Muhammad disusui 10 orang, maka kata Imam Muhammad bin Hasan bin As-Segaf, Imam Wadi Ahgab di Hadramaut sana, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keistimewaan 10 yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya, para nabi yang sebelumnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mimpi basah, mimpi janabah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mimpi. Tidak pernah ada satu orang pun yang bisa sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak otomatis kalau air spermanya penuh maka keluar saja, tidak ada. Nah kalau kita manusia biasa, biasanya ada bayangan siapa, mimpinya dengan siapa, segala macam seperti itu. Nah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhindar daripada tidak mimpi basah, artinya tidak janabah, tidak mimpi basah artinya. Ya. Yang kedua, tidak punya bayang-bayang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya bayang-bayang. Kenapa tidak bayang? Supaya tidak terinjak, supaya tidak dihina siapapun. Jadi memang Rasul adalah makhluk yang sempurna, mulia. Yang ketiga, tidak dihinggapi lalat. Nah, bayangkan kalau kita coba duduk di sini, kita duduk makan sedikit saja, ada lalat yang mengganggu. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang sempurna, tidak ada dihinggapi lalat seumur hidupnya. Yang keempat, tidak pernah menguap. Kata apa? Menguap. Kita biasa menguap. Nah, tandanya ngantuk, lapar dan sebagainya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap seumur hidupnya. Bayangkan Pak, nah seperti itu. Bayangkan siswa-siswi hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang kelima, tidak lari satu binatang pun dari beliau. Kita kalau umpamanya mendekati kucing, karena kucing lagi marah, nah kita yang digigit, kita yang ditekan. Ayam juga begitu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satu kali pun kejadian binatang itu lari daripada beliau. Bahkan binatang yang mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah Nabi terlahir sudah berkhitan, bersunat bahasa etam. Bayangkan, sudah bercelak, jadi tidak perlu dandan, murah meriah. Rasul sudah ada celaknya. Nah begitu, itu makhluk yang sempurna. 7. Tidur matanya, hatinya tidak. Rasulullah itu matanya tertutup, tidur, tapi hatinya tidak. Kalau kita kan segalinya mimpi siapa di samping kita kaget. Kadang-kadang kita sudah menikah ini, tatkala kita tidur capek segala macam, kaget di samping kita siapa. Nah, seperti itu. Kalau Rasul tidak pernah tidur matanya, tapi hatinya tidak. Yang kedelapan, tidak ada bekas BAB dan BAK. Buang air besarnya tidak ada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang makhluk yang sempurna. BAB-nya tidak ada. Buang air kecilnya dan maaf ya, kentutnya tidak ada, bekasnya tidak ada. Jadi kalau Rasul Sallallahu salah satu mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala BAB, tatkala beliau di padang gurun Sahara itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kayu itu datang, nah menghampiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi BAB di situ tidak ada bekasnya. Nah ini yang menjadikan pantas kita menandai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, penglihatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di depan sama di belakang tidak ada bedanya. Kalau kita tidak bisa lihat sudah. Nah, kita yang di belakang papan tulis ini tidak bisa, di belakang kita tidak akan bisa. Nah yang ke-10, kalau duduk pundaknya, kalau Nabi duduk bersama orang itu, maka pundaknya lebih tinggi daripada orang lain. Nah itu salah satu kesempurnaan karena kenapa kita berhak meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Siswa-siswi SMK Negeri 2 yang berbahagia, semoga kalian di kesempatan ini bisa juga merasakan menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Sekarang kita berbicara di zaman sekarang. Tema kita yang kedua adalah akhlak Rasulullah, yang kedua adalah unggul. Nah, ini menurut guru besar Universitas Negeri Jogja, yaitu pakar pendidikan, Bapak Rahmat Wahab. Beliau mendefinisikan bahwasanya, mengambil kesimpulan, orang yang memilih Islam adalah orang yang unggul. Jadi kata-kata Islam itu sudah kalimat yang unggul sesuai dengan rukun agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi kalau kita teliti, katanya guru besar ini, bahwasanya orang yang memilih Islam itu adalah orang yang akan unggul dalam segi apapun. Walaupun beliau menyadari tidak semua orang Islam bisa unggul, tapi dengan memiliki fitrah manusia, bahwasanya dia telah memilih agama yang fitrah. Artinya apa? Bukan saja di dunia, fitrah itu kan suci. Nah, seperti itu menurut guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak ada yang bisa mengungguli al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kata beliau, mengambil hadis Nabi bahwasanya Islam itu unggul, tinggi, cemerlang, tidak ada yang bisa meninggikan daripada seperti itu. Nah, yang kedua, saya ambil daripada imam besar masjid di New York, yaitu Dr. Imam Syamsi Ali, bahwasanya beliau ini adalah seorang orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Beliau berdakwah di sana, kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, beliau mengambil bahwasanya kata unggul itu menurut Al-Quran ada 5. Jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana unggul itu menurut Al-Quran, ada 5 SDM yang bisa merubah sesuatu menjadi istimewa. Kata beliau, mengambil kesimpulan daripada Al-Quran, orang yang unggul itu adalah 5 perkara. Yang pertama, SDM yang berwawasan Iqra. Jadi kalau kita dikatakan unggul, maka kita harus memiliki salah satunya adalah yang berwawasan sumber daya manusia. Manusianya harus bagaimana, gitu lah, seperti itu. Manusianya harus unggul, harus Iqra. Artinya apa? Tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita ini guru biasanya seperti itu, sudah sarjana S1, berhenti sudah cukup, yang penting bisa mengajar. Salah, kurang tepat, kurang benar. Jadi kalau kita guru berhenti belajar, maka disitulah kegagalan kita. Artinya tidak maksimal dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena orang yang unggul adalah orang yang terus belajar. Kalau kita satu paham, di umpamanya kita di SMK ini jurusannya arsitek, kita mengerti tentang arsitek, maka kita harus gabungkan sedikit arsitek menurut agama bagaimana. Nah, seperti itu. Begitu juga orang yang sekolah di dunia pesantren harus belajar juga tentang arsitek. Dalam Islam itu tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Sudah selayaknya agama itu adalah memiliki semuanya, artinya masuk akal. Nah, jadi agama Islam itu adalah agama yang masuk akal. Nah, wawasannya sesuai dengan ayat Al-Quran yang turun pertama kali, Iqra. Jadi kita harus, siapapun kita, guru kah kita, arsitek kah kita, insinyur kah kita, dokter kah kita, maka kita harus Iqra, harus membaca, harus belajar. Nah, seperti itu. Itu unggul menurut Imam Syamsi Ali, imam besar di masjid di New York. Yang kedua, haruslah SDM-nya yang ulul albab. Artinya apa? Kombinasi. Nah, ini yang pernah dibuktikan oleh presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Wawasannya adalah dengan iptek dan imta, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. Ini telah dibuktikan. Beliau adalah orang salah satu yang membuktikan bisa mengkombinasikan antara ilmu agama dengan teknologi dan berdasarkan iman dan takwa. Nah, ini contohnya sudah ada di negara kita. Bahkan salah satu orang yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu hebat. Nah, jadi kalau kita menceritakan
B.J. Habibie, sesuatu yang terlintas di otak saya bahwasanya bagaimana beliau mendapatkan hal ini. Jadi salah satunya dulu tatkala beliau di Jerman, saya cerita sedikit, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Beliau sekolahnya di Jerman dan beliau di sana selalu dapat ranking 2. Nah ini pertama di sana, tahun pertama, keduanya beliau selalu dapat ranking 2. Akhirnya yang juara 1 siapa? Orang Yahudi. Bingung beliau mengatakan seperti itu, kok bisa? Semester pertama yang juara orang Yahudi, semester kedua orang Yahudi juga. Nah semester ketiga beliau lanjut, nah beliau adakan penelitian bagaimana orang Yahudi ini kok bisa dapat juara 1. Akhirnya libur sekolah, libur kuliah, beliau mendatangi, berkunjung kepada orang Yahudi tersebut. Ini di Jerman. Berkunjung, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mutolaahnya, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang harus dikerjakan, kok bisa ranking terus, mengungguli daripada B.J. Habibie. Nah saat itu beliau diizinkan. Tiba-tiba tidak ada yang istimewa, dari maghrib, isya sampai tengah malam tidak ada. Beliau datang siang, makan dan bercerita, tidak ada yang istimewa. Pas tengah malam, nah saat itu saat yang paling istimewa bagi mereka. Jadi orang Yahudi itu semuanya jam 2 malam mereka bangun. Dan Habibie saat itu juga kaget sama bangunnya, cuman berbeda. Nah, tatkala jam 2 malam mereka bangun, mereka mandi, mereka bersih-bersih dan mereka berpakaian yang indah, yang bersih, harum. Apa yang melakukan? Mungkin saat itu kata B.J. Habibie, mungkin mereka mau sholat. Ternyata tidak. Mereka masuk ke perpustakaan, mereka mentelaah apa coba, Bapak Ibu, siswa-siswa SMK Negeri 2, apa kira-kira yang dibaca? Kira-kira apa? Yang dibaca, yang diteliti, yang dikaji adalah kitab suci kita Al-Quran. Nah, bayangkan coba, orang Yahudi saja notabene tinggal di Jerman mengkaji, mempelajari Al-Quran. Mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan manusia. Akhirnya dengan mengetahui seperti itu, B.J. Habibie juga belajar terus. Maka beliau setiap malam harus membaca Al-Quran di sepertiga malam yang terakhir, mengkaji dan mempelajari. Akhirnya orang Yahudi kalah. Yang juara 1, yang rankingnya adalah B.J. Habibie, karena orangnya sudah Islam, lengkap rukunnya. Ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi tetap. Nah ini salah satu manusia unggul yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan presiden di Indonesia ini, yang Allah jadikan inspirasi buat kita antara iptek dan imta. Nah, anakku, siswa SMK Negeri 2 Tenggarong yang berbahagia. Yang ketiga adalah yang sumber daya manusia yang soleh. Selalu kita minta mudah-mudahan anak kita yang soleh, mudah-mudahan orang kita yang soleh. Selalu kita minta seperti itu. Yang soleh yang bagaimana? Jadi kriteria soleh di sini ada 5. Yang pertama thayyib, baik fisiknya. Orang Islam itu baik. Kenapa? Jelas bahwasanya terlahir sudah diazankan. Kalau kita tahu Bapak Ibu, kenapa kita harus diazankan? Kita diingatkan kepada manusia yang sempurna. Ada azan. Azan itu dalam bahasa Arab udhunun. Kata udhunun satu telinga. Azanun adalah telinga-telinga, mengingatkan kepada kita siapa? Orang yang pertama kali makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan coba, kita baru terlahir di dunia ini, diazankan sebelah kiri, diiqamahkan sebelah kanan dengan menyebut siapa? Makhluk yang paling sempurna, kita diingatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bisa tahu jejak rekamnya siapa Muhammad, di mana kuburnya, di mana sifatnya, di mana pekerjaan dan seterusnya, ada buktinya. Nah, salah satu kesalehan yang pertama adalah thayyib, fisiknya bagus. Yang kedua adalah kesalehan yang kedua adalah khair, namanya khair. Fisiknya bagus, mentalnya juga bagus. Jadi kita berharap dua ini, fisik kita sempurna kemanusiaan, tapi akhlak kita juga sempurna. Yang ketiga adalah ma'ruf, perilakunya sudah tabiatnya sudah jadi budaya. Perilaku karakternya bagus, kita tahu pakaiannya begini, cara makannya begini, cara duduknya begini, cara berbicaranya begini, menggambarkan suku. Contohnya kita di Indonesia seperti ini. Orang Kutai budayanya ada seperti ini, orang Jawa ada, orang Banjar ada, tata keramanya semua ada. Nah, kalau kita lihat Arab, nah di situ terkumpul budaya kita masing-masing. Ada namanya ma'ruf. Yang keempat adalah ihsan.
Kesadaran hati itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat bahwasanya suri tauladannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia sadar bahwasanya ini pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tidak ada satu kemungkaran pun kecuali Nabi larangkan untuk kita seperti itu. Yang kelima adalah soleh. Nah, soleh ini kesempurnaan daripada segala sesuatu. Bagaimana kesempurnaannya? Sifatnya jujur, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu yang paling penting adalah kesalehan. Dalam Al-Quran diabadikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini orang yang soleh. Tatkala dia sudah naik level dari Islam menjadi iman, maka dia akan mentransfer pengetahuannya, pekerjaannya, amilu sholihat, orang yang pantas disuri tauladani. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah yang bagaimana yang unggul itu adalah SDM yang agen perubahan. Jadi kita guru ini adalah salah satu tugas yang paling mulia. Kita guru-guru yang berada di SMK 2 Negeri Tenggarong ini adalah tugas yang paling mulia. Salah satu nabi mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku kapasitas diutus oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang guru. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, teruskan. Jadi kalau kita jadi guru, kita bangga bahwasanya tugas mulia itu adalah sampai di estafet tangan kita. Jadi pendidik, guru itu adalah orang yang melanjutkan estafet daripada Rasul sallallahu, tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama mu'istu, sesungguhnya aku diutus, kapasitasku kata Rasul sallallahu mu'alliman, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jadi kalau kita selama ini guru hanya transfer ilmu pengetahuan, maka kita akan berusaha menjadikan pendidik. Kita tegur yang salah begini, yang benar begini. Nah, itu adalah pendidik, bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu, Mbah Google itu lebih hebat. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku yang berbahagia, kalau kita pengen ilmu saja, Google lebih hebat. Tapi kita tahu bapaknya siapa, gurunya siapa, rumahnya di mana, tidak tahu kita Google. Nah, makanya harus adalah guru. Guru ini adalah tugasnya bersambung dari kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Transfer ilmu, amal, pengetahuan dan seterusnya. Yang kelima adalah sumber daya yang berwawasan global mindset, bebas warna suku dan bangsa. Jadi kalau kita tahu bahwasanya setelah kita mempelajari sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang membuktikan? Sahabat punya murid siapa? Tabi'in siapa lagi punya tabi'in sampai generasi kita. Nah, seperti itu. Itu generasi unggul. Nah, maka kita berusaha. Tatkala kita simpulkan akhlaknya para sahabat, Masya Allah, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu asyidda walul kufar ruhama bainahum. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi jangan kira Rasul itu orang miskin, tidak. Rasul itu orang kaya. Beliau pernah dapat harta banyak, pernah dapat bermiliar-miliar kalau nominal kita. Habis asal sudah selesai. Beliau menjadikan apa? Akhirat itu lebih utama, lebih hebat, lebih abadi. Allah itu memiliki rahmatnya. Allah ada 100. Allah memiliki rahmat itu ada 100. Satu saja Allah ciptakan di dunia ini, satu saja Allah turunkan di dunia. Bayangkan itu, satu rahmat saja Allah saja Allah ciptakan. Satu persentasinya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setengahnya dibagi kepada alam semesta. Dengan satu rahmat itu, coba, hewan, kucing itu bisa membesarkan anaknya. Burung itu bisa membesarkan anaknya, itu saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 100% itu Allah fullkan nanti? Kapan? Di akhirat. Jadi kita harus berwawasan bahwasanya akhirat itu lebih tujuan kita yang paling kekal dan paling abadi. Nah, karena para Rasulullah SAW memilih belajar dengan Nabi Daud alaihissalam, sehari Nabi Daud itu puasa, sehari tidak. Nah, Rasul tidak sanggup. Umatku tidak akan sanggup, kata Nabi. Maka Rasul SAW menyuruh mempraktekkan sehari kenyang, beliau sehari lapar. Nah, seperti itu Rasul SAW mengajarkan kepada kita.
Kalau kita cerita Rasulullah SAW, tidak ada yang sanggup, kita akan mengikutinya. Terlahir bahwa segala sesuatu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi. Bagaimana kecintaannya kepada Rasul? Semua hartanya dia limpahkan kepada Rasul untuk dakwah kepada Rasul SAW. Sayyidina Umar, katanya Nabi, kau tidak akan bisa mencintaiku daripada dirimu, anakmu, dan semuanya. Sayyidina Umar seperti itu. Sayyidina Utsman hartanya berlimpah. Kalau kita tahu hartanya Sayyidina Utsman diabadikan di Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di kota Madinah itu ada sumur yang royaltinya masih ada dari zaman Sayyidina Utsman ibn Affan sampai sekarang. Bayangkan kalau kayanya. Tapi beliau tetap mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pemberani. 10 orang yang dijamin masuk surga adalah murid-murid terbaik. Salah satunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf. Adalah ini manusia yang terbaik dalam meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa mencintai Rasul Sallallahu, meneladani semua akhlaknya Rasul Sallallahu, kita contoh salah satu sahabat Nabi yang 10 dijamin masuk surga. Seperti itu. Jadi di akhir pertemuan ini kita simpulkan bahwasanya mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam segala sesuatu apapun, baik itu perkataan, baik itu perbuatan dan sebagainya. Bahwasanya orang yang pantas kita teladani, kita contoh adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bukti bahwasanya Al-Quran adalah bukti bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada, bukan hanya sekedar nama. Kenapa kita juga tatkala kita lahir mengucapkan asyhadu an la, kita diazankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyebut nama itu tatkala kita tahu bahwasanya oh betul bahwasanya orang yang pantas kita teladani adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia? Sudah di Mekah di sana, di Arab Saudi sana, di Madinah sana 1443 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita ceritakan seakan-akan orang yang paling beruntung di antara kita adalah saat ini. Kenapa? Rasulullah mengatakan rahimallahu ikhwani. Tatkala itu sahabat duduk. Siapa ya Rasulullah? Alasna? Tidak. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Tidak. Saudaraku nanti orang yang hidup setelah generasiku ini, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berislam dengan aku, jauh, tidak pernah bertatap muka, tapi justru mereka beriman kepada aku, cinta kepadaku. Nah, itu yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini. Jadi kita salah satu kebahagiaan. Nah, yang kedua kita unggul. Kenapa kita bisa mencontoh, kita bisa membuktikan bahwasanya dengan 5 kesimpulan yang tadi, SDM yang tadi, maka kita bisa membuktikan bahwasanya salah satu keberhasilan di Turki Utsmani itu 3. Jadi ada masjid, ada madrasah, ada perpustakaan. Jadi kalau kita Islam di Turki sana, Turki Utsmani itu bisa jaya memiliki 3. Jadi penelitian kata Dr. Al-Habib Zainal Abidin Balfiqi, beliau mengatakan bahwasanya Turki Utsmani itu bisa berkuasa 800 tahun lamanya memiliki 3. Yang pertama ada madrasah, sekolahan. Yang kedua ada masjid. Yang ketiga ada perpustakaan. Mudah-mudahan kita di sini bisa di SMK ini bisa menciptakan ada sekolah, ada madrasah, sekolahnya sudah ada masjidnya kalau bisa, ada musholanya. Yang ketiga ada perpustakaannya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa membangun manusia yang unggul, yang penuh ilmu pengetahuan dan iman takwa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada undangannya Kepala Sekolah Ibu Sumiarsi SPD MPD. Mudah-mudahan semua guru-guru diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan anak-anakku bisa menonton ini dengan penuh hati. Kita dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah wa ila hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah.
Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah dengan peringatan Nabi Muhammad SAW ini Allah membukakan pintu hati kita. Kita sudah Islam, kita sudah iman, mudah-mudahan kita mendapatkan level yang terbaik yaitu ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وانظر أمة سيدنا محمد واصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Mudah-mudahan anak-anakku di siswa-siswi SMK Negeri 2 Tenggarong menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa membahagiakan orang tuanya, yang bisa menjadikan kebanggaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa meneruskan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dengan ilmu pengetahuannya terlebih dengan iman dan takwanya. Hakada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa